Halo teman-teman, selamat datang di channel Ika, tempat kamu bisa menikmati alur cerita film dengan cara yang seru dan gampang dipahami. Di sini, aku akan membawakan cerita-cerita dari berbagai film menarik. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya, supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari channel Ika. Yuk, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Misi penyelamatan. Di lantai atas Pil Tower, ada aula besar yang biasanya hanya digunakan untuk menerima tamu VIP. Xuan Kongzi yang duduk di kursi utama tersenyum melihat seorang lelaki tua berpakaian hijau. Feng Zunze, sudah lama sekali ya? Gaya bebasmu masih sama seperti dulu ya? Feng Zunze, lelaki tua berpakaian hijau itu tertawa. Ah, bagaimana bisa sebaik kamu, kepala besar Pil Tower? Paviliun bintang jatuhku ini kan cuma fraksi kecil dibanding Pil Tower. Di samping Feng Zunze, ada seorang pria tua yang tampak keras, duduk dengan postur sangat tegak, seolah-olah dia lebih mirip pedang daripada manusia. Xuan Kongzi penasaran dan bertanya, "Kau siapa? Sepertinya kamu sudah lama tidak keluar dari daerah Pil." Pria tua itu yang memperkenalkan diri dengan nama Tijian, pedang logam, menyapa dengan ramah meski tampak agak kaku. "Saya tidak begitu peduli dengan nama lama saya. Yang penting saya sekarang disebut Tijian." Ternyata, dia adalah seorang tokoh terkenal, bahkan sempat terlibat dalam peristiwa besar dengan sekte pedang giok. Xuan Kongzi sedikit terkejut. Sementara itu, Feng Zunze menanyakan soal Xiaoyan. "Loh, mana anak itu? Katanya dia mengundang saya ke sini, tapi malah nggak kelihatan." Xiaoyan akhirnya muncul, dan Feng Zunze langsung terkejut. Wah, ini Xiaoyan sudah jadi dozong bintang 9. Cepet banget perkembangannya. Xiaoyan hanya tersenyum dan menjawab, "Ah, cuma beruntung saja." Di belakangnya, ada Tian Hua Zunzi dan dokter peri kecil yang sedikit malas karena harus bangun lebih pagi. Mereka berdua langsung menarik perhatian Feng Zunze dan Tijian dengan aura mereka yang kuat. Feng Zunze penasaran, siapa dua orang ini? Sepertinya mereka punya hubungan dekat denganmu. Xiaoyan menjelaskan, ini dokter peri kecil dan Tian Hua Zunzi, mereka akan membantu dalam misi ini. Semua orang di ruangan itu terkejut dengan betapa cepatnya Xiaoyan tumbuh. Dulu dia hanya pemuda biasa, tapi sekarang sudah punya sekutu yang sangat kuat. Feng Zunzi, meskipun terkejut, mulai menceritakan persiapan mereka untuk misi penyelamatan Yao Chen. Ternyata, beberapa faksi besar takut dengan aula jiwa dan tidak berani ikut campur. Tapi Tijian yang memiliki masa lalu dengan Yao Chen bersedia membantu tanpa ragu. Feng Zunze juga menambahkan, kami mendengar kabar kalau aula jiwa memindahkan Yao Chen ke Gunung Jiwa Maut. Itu lokasi yang sangat berbahaya. Mereka pasti sangat hati-hati. Xiaoyan mengangguk, kami harus bergerak cepat. Kalau tidak, semua usaha ini bisa sia-sia. Akhirnya, mereka sepakat untuk berangkat keesokan harinya. Dengan 5 dozun dan kekuatan luar biasa dari Xiaoyan, mereka merasa siap untuk menghadapi apapun yang ada di depan. Pada pagi hari, mereka bergegas pergi tanpa banyak bicara, bergerak seperti bayangan menuju misi mereka yang penuh tantangan. Misi penyelamatan dimulai. Menelan batu setan semut, pegunungan Dead Soul terletak di barat laut Central Plains. Tempat ini terkenal sebagai salah satu lokasi paling berbahaya di wilayah tersebut. Konon, banyak pertempuran besar terjadi di sana sejak lama. Kerang kata terhitung jumlahnya terkubur di bawah tanahnya. Selain itu, ki dingin alami yang sangat padat menyelimuti daerah itu, membuat kabut dingin menutupi pegunungan sepanjang tahun. Bahkan kekuatan spiritual seseorang bisa terpengaruh dalam kabut dingin ini, membuat orang-orang yang gegabah bisa tersesat hingga mati di sana. Pegunungan Dead Soul tidak jauh dari wilayah Pil Region. Dengan kecepatan kelompok Xiaoyan, mereka bisa mencapai dalam 5 hari. Selama perjalanan, kelompok itu hampir tidak berhenti dan terus melanjutkan perjalanan siang dan malam. Pada sore hari keempat, suhu di sekitar mulai menurun drastis. "Apakah kita sudah sampai?" tanya Xiaoyan sambil menatap pegunungan di kejauhan yang diselimuti kabut dingin. Melihat pegunungan itu, wajah Xiaoyan sedikit relaks. Akhirnya mereka tiba di pegunungan Dead Soul. Xiaoyan memberi isyarat untuk berhenti dan mendarat di puncak gunung. "Kita sudah sampai, tapi sebaiknya kita istirahat sejenak. Perjalanan ini cukup melelahkan," kata Xiaoyan sambil tersenyum pada kelompoknya. Zian langsung duduk di atas rumput, wajahnya yang cantik tampak letih.
Perjalanan ini benar-benar melelahkan, keluhnya. Dokter peri kecil menatap kabut dingin di kejauhan. Bisakah kita langsung terbang masuk ke dalamnya? Tanyanya. Tidak bisa, jawab Feng Zunze. Kabut dingin di luar masih aman, tapi semakin ke dalam semakin padat. Jika kita tersesat, kita bisa kehilangan arah. Selain itu, kabut ini juga menjadi tempat binatang sihir misterius. Sangat berbahaya. Feng Zunze menjelaskan bahwa ada aula cabang Hall of Soul di dalam pegunungan ini. Mereka harus berhati-hati agar tidak menarik perhatian. Setelah setengah jam beristirahat, kelompok itu melanjutkan perjalanan. Mereka memasuki hutan berkabut dengan jarak pandang yang sangat rendah. Bahkan dengan persepsi spiritual, hanya area sekitar 100 meter yang bisa terdeteksi. Saat mereka semakin dalam, perjalanan menjadi lebih sulit. Kabut dingin semakin pekat dan peta yang mereka miliki menjadi kurang berguna. Mereka terus maju dengan hati-hati. Namun malam tiba dan Feng Zhenzu memutuskan untuk berhenti. Binatang sihir di malam hari sangat ganas. Kita istirahat dulu malam ini, katanya. Namun, ketenangan malam terganggu oleh suara menyeret yang mengerikan. Feng Zhenzu langsung waspada. Buruk, ini koloni semut batu menelan, serunya. Semut batu menelan adalah makhluk sihir menakutkan yang hidup di pegunungan ini. Jumlah mereka yang mencapai puluhan juta membuat mereka sangat mematikan. Saat gelombang semut ini muncul, bahkan binatang sihir peringkat tinggi tidak bisa melawan. Bersiaplah untuk mundur, perintah Feng Zunze. Tapi tiba-tiba, Zian melompat dari pohon dan berlari masuk ke dalam kabut dingin. Gadis ini mencari mati. Feng Zunze panik dan bersiap menyelamatkannya. Namun, suara semut yang menakutkan tiba-tiba menghilang. Semua orang terkejut. Tak lama kemudian, Zian kembali dengan selamat membawa seekor semut berwarna emas di bahunya. Ini Ratu Semut Batu Menelan, seru Feng Zunze dan Tijian Zunze bersamaan. Ekspresi mereka berubah drastis. Zian hanya tertawa kecil. Ayo pergi, makhluk besar ini tahu di mana letak Hall of Soul. Aula raksasa. Feng Zunze dan yang lainnya langsung terpana mendengar kata-kata Zian. Mereka melihat cara jinak Ratu Menelan Batu yang disebut-sebut sangat ganas. Dan hati mereka tampaknya memahami sesuatu. Mata mereka memandang Zian dengan cara yang aneh sebelum berbicara dengan lembut. Aku yang tua benar-benar memiliki penglihatan yang mengerikan. Tidak terduga bahwa gadis kecil ini juga seorang yang menyembunyikan keahliannya. Identitas Zian adalah sesuatu yang sudah jelas dia sadari. Naga Void kuno dikenal berkuasa di antara semua binatang. Tekanan yang berasal dari garis keturunan memang memiliki semacam pencegahan yang tidak diketahui terhadap binatang ajaib peringkat rendah ini. Karena Zian, suasana awalnya tegang tiba-tiba menjadi santai. Tubuh Xiaoyan bergerak dan dia muncul agak jauh dari Zian. Matanya yang dingin tahu mengamati apa yang disebut batu menelan Ratu Semut. Ratu Semut berwarna emas gelap. Ada 8 sayap seperti kulit bawang di punggungnya. Sementara Xiaoyan sedang mengamati batu menelan Ratu Semut. Makhluk itu juga tampaknya merasakannya. 8 sayapnya mengepak sedikit, menunjukkan mulut yang besar dan ganas, ditutupi dengan gigi tajam ke arah Xiaoyan. Tidak perlu takut, tangan kecil Zian menepuk Ratu Semut. Baru saat itu makhluk itu merasa sedikit lebih aman. Namun, matanya masih mengandung kilatan sengit ketika melihat ke arah Xiaoyan. Binatang ajaib jenis ini sangat ganas dan brutal. Jika bukan karena ditekan oleh garis keturunan naga Zian, kemungkinan makhluk itu akan menjadi liar dan melukai seseorang. Makhluk ini tahu di mana aula jiwa berada. Feng Zunze juga melayang. Setelah itu, dia melirik Xiaoyan dan berkata, "Haruskah kita bergerak sekarang?" Xiaoyan merenung sejenak. Dia bertukar pandang dengan Feng Zunze sebelum mengangguk. Kecepatan sangat penting dalam pertempuran. Mereka sudah menjelajahi hutan ini untuk beberapa waktu. Jika mereka terus berhenti, cepat atau lambat mereka akan ditemukan oleh orang-orang dari aula jiwa. Ikuti aku. Zian mulai bergerak setelah melihat situasi ini. Dia memimpin perjalanan menuju pegunungan yang diselimuti oleh kabut dingin. Xiaoyan dan yang lainnya buru-buru mengikuti dari belakang. Kali ini, kecepatan kelompok Xiaoyan jelas meningkat secara signifikan dengan adanya Ratu Semut yang memimpin mereka. Selain itu, perhatian mereka tidak perlu dialihkan untuk mencari jalan. Karena itu, kurang dari setengah jam, mereka sudah pergi jauh ke dalam perut gunung. Pertempuran besar.
Suara gemuruh yang tenang terdengar di dalam lembah gunung yang sunyi. Semburan hitam bergulir menuruni lereng dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah menit, itu sudah mendekati aula besar yang terletak di dalam lembah gunung. Samar-samar terlihat beberapa sosok hitam duduk di beberapa pilar batu yang mengelilingi aula besar berwarna hitam. Sosok-sosok tersebut tepat tersembunyi dalam kabut hitam. Aura gelap yang pekat menyebar, menelan dan meludah di sekitarnya. Saat arus hitam mendekat dengan cepat, sebuah sosok manusia yang benar-benar terbungkus kabut hitam tiba-tiba mengeluarkan seruan kaget. Kabut hitam berdesir dan menampakkan wajah yang sedikit pucat. Dia mengerutkan kening dan melihat benda-benda hitam yang gelap yang menyebar seperti air hitam tak jauh dari situ. Dia terkejut, dan kemudian ketakutan muncul di matanya. Dengan cepat, dia berdiri dan berteriak dengan keras. "Hati-hati, itu semut batu menelan setan. Bagaimana bisa makhluk ini masuk ke sini?" Jeritan keras yang tiba-tiba memecah kesunyian lembah. Lebih dari selusin sosok kabut hitam buru-buru bangkit. Ekspresi mereka terkejut ketika mereka melihat gelombang semut hitam yang datang dengan cepat. "Bunyikan peringatan!" Salah satu sosok hitam berteriak dengan suara yang dalam. Segera setelah itu, gelombang sonik tajam dikeluarkan dari mulutnya. Kemudian dia dengan cepat bergerak menuju aula besar yang muncul seperti binatang prasejarah raksasa. Peringatan yang baru saja dipancarkan membuat sejumlah sosok hitam terus-menerus keluar dari aula besar. Ekspresi mereka berubah saat mereka melihat gelombang semut yang datang dari segala arah. "Semua orang, kita akan menyerang bersama dan menghilangkan semua makhluk ini. Jangan ganggu para tetua terhormat." Seorang sosok berpakaian hitam yang tampaknya memiliki posisi tinggi mengerutkan kening dan memandang semut di bawah. Setelah itu, dia berteriak dengan suara berat. "Dimengerti, pelindung Liu?" 100 sosok hitam yang telah berkumpul di bawah menjawab dalam serentak setelah mendengar ini. Segera kabut hitam aneh keluar dari tubuh mereka. Kemudian kabut hitam itu menyebar cepat menuju semut. Kabut putih meletus dari tubuh banyak semut batu menelan setan ketika mereka bersentuhan. Segera kabut hitam dengan cepat mengikisnya. Namun jumlah semut yang sangat banyak benar-benar terlalu menakutkan. Meskipun kabut hitam sangat tebal, masih sulit untuk menghentikan serangan semut. Kerutan di wajah sosok berpakaian hitam yang disebut pelindung Liu semakin dalam. Lembah ini memiliki penghalang spesial yang diletakkan oleh Yang Mulia. Bagaimana mungkin makhluk ini bisa menembus masuk? Apa yang terjadi? Mengapa ada kegiatan yang luar biasa? Sementara pelindung Liu mengerutkan kening, beberapa sosok hitam keluar dari dalam aula besar. Mereka baru saja bertanya ketika mereka melihat semut batu menelan setan melonjak dari segala arah. Ekspresi mereka segera berubah. "Semut batu menelan setan? Bagaimana mereka bisa masuk?" Seorang pria yang tampak gelap dan serius merajut alisnya. Matanya menyapu lembah ini dan kegelisahan tiba-tiba muncul di hatinya. Dia berteriak dengan suara berat. Ada yang tidak beres. Dia belum selesai bicara ketika ruang di sekitarnya tiba-tiba terdistorsi. Segera, api tanpa ampun membentuk cetakan tangan tak terlihat yang dengan paksa menghancurkannya menjadi sekumpulan daging. Serangan musuh. Dalam sekejap, seseorang telah berubah menjadi sekumpulan daging yang buram. Para pelindung aula jiwa akhirnya pulih dari perubahan yang tiba-tiba. Ekspresi terkejut langsung melonjak ke wajah mereka. Jeritan tajam terdengar di dalam lembah. Pekikan baru saja terdengar ketika aura pedang yang tajam tiba-tiba turun dari langit. Setelah itu, aura pedang itu menembus dua pelindung aula jiwa dengan kecepatan kilat dan membuat mereka berteriak tajam. Aura pedang juga menebas beberapa pilar batu di luar aula besar. Aura pedang tajam baru saja jatuh ketika ruang sedikit terdistorsi. Segera, beberapa sosok perlahan muncul di depan banyak ahli dari aula jiwa. Setelah itu, aura yang luas dan perkasa meletus dengan kekuatan besar pada saat itu. 4 ahli Dozun meletuskan kekuatan mereka pada saat bersamaan. Aura itu menyebabkan pasir dan batu berterbangan di dalam lembah. Tekanan kuat menyebar dari langit dan membuat ekspresi beberapa ahli aula jiwa berubah drastis. "Haha, kalian bajingan dari aula jiwa. Sudah saatnya kalian membayar hutang hari ini." Suara tawa nyaring terdengar di langit. Segera beberapa angin besar dan kuat turun dari langit.
Setelah itu, angin itu dengan paksa menghantam lebih dari selusin ahli dari aula jiwa hingga mereka terjatuh ke tanah. Kekuatan yang mengerikan menghancurkan mereka semua hingga tubuh mereka tersebar di udara. Mereka tidak pernah menanyakan ada seseorang yang cukup berani untuk menyerang aula jiwa mereka. "Kamu berani menimbulkan masalah di aula jiwaku? Apa kau mencari kematian?" Jeritan-jeritan yang terus terdengar di lembah akhirnya menarik perhatian para tetua terhormat di aula. Segera raungan marah terdengar. 5 sosok yang dipenuhi dengan aura membunuh bergegas keluar dari dalam aula besar. Mata mereka menyapu sekeliling sebelum akhirnya berhenti pada Xiaoyan. "Xiaoyan, kamu belum mati." Xiaoyan secara tidak sadar mengangkat kepalanya setelah mendengar suara yang akrab. Dia memandang 5 sosok di langit. Api ungu coklat melonjak keluar dari tangannya, dan dia meraih seorang ahli dari aula jiwa sebelum membakarnya menjadi kehampaan. Setelah itu dia tertawa lemah. "Iblis tua Mugu, tidak terduga kau juga ada di sini. Kamu datang untuk Yao Chen kan? Harus dikatakan, keberanian kelompok kalian benar-benar tanpa batas. Kalian benar-benar berani merebut seseorang dari aula jiwa saya. Ini adalah pertama kalinya saya bertemu hal seperti ini setelah menjadi penatua terhormat." Ujar sosok yang berpakaian hitam, mengangkat topeng di atas kepalanya berbicara dengan suara gelap. Dari penampilannya, dia adalah iblis tua Mugu. "Dia terduga kau adalah orang yang akrab. Feng Zunze, kamu benar-benar belum menyerah." Dozun berpakaian hitam tiba-tiba tertawa dengan cara yang gelap dan dingin di samping iblis tua Mugu. Feng Zunze tertawa samar mendengar ini. Dia melirik lawannya yang sudah melonjak ke aula besar sebelum memutar kepalanya ke Xiaoyan dan berkata, "Masuk dan temukan Yao Chen. Kami akan menunda mereka." "Iya," Xiaoyan mengangguk. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas menuju aula besar. "Kamu benar-benar berani menyerang aula jiwaku sembarangan. Kamu mencari kematian." 5 dozun dari aula jiwa yang ada di langit segera berteriak dengan dingin setelah melihat ini. Salah satu dozun langsung membuat kabut hitam yang besar dan perkasa. Kabut itu seperti ular hitam yang melesat di langit dan bergegas menuju Xiaoyan. "Pergilah." Sosok Feng Zunzen muncul di samping Xiaoyan. Dia menggempalkan tangannya, dan angin liar tiba-tiba muncul. Setelah itu dengan paksa menghancurkan kabut hitam yang megah. Dia berteriak dengan suara berat, "Hari ini beberapa dari kita akan melihat apakah kelompokmu memiliki kualifikasi ini." Pasangan dozun tertawa dengan marah. Setelah itu mereka bergegas turun. Salah satu dari mereka terpisah dari yang lain dan bertabrakan dengan Feng Zunze sambil membawa aura pembunuhan yang tajam di seluruh tubuhnya. Kedua belah pihak segera terlibat dalam pertempuran panas yang berapi-api. Tubuh Xiaoyan bergerak setelah melihat ini. Setelah itu, dia bergegas menuruni udara. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam yang dengan cepat bergegas menuju aula besar. Tepat ketika dia hendak memasuki pintu besar, ruang di dalamnya bergoyang dan seorang pria tua dengan jubah ungu pucat muncul di depan mereka tanpa ekspresi. "Kamu adalah Xiaoyan. Apakah kamu masih ingat dari yang mulia ini?" Tanya pria tua berpakaian ungu itu dengan tatapan datar. Xiaoyan menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan perasaan yang akrab dari orang tersebut. "Kamu bajingan tua yang telah menghancurkan kekuatan spiritual saya 2 kali. Xiaoyan tersenyum ketika akhirnya ingat. Ketika kekuatan spiritualnya pertama kali masuk ke aula jiwa setelah menembus levelnya, dia ditemukan oleh orang tua ini dan dikeluarkan dari aula oleh yang terakhir. Aku yang lama telah meremehkanmu. Dalam beberapa tahun singkat, kamu benar-benar berlatih hingga tingkat bintang dozong 9. Sayangnya, kamu datang ke aula jiwa untuk merebut seseorang. Sangat ditakdirkan untuk selamanya dimakamkan di sini." Ekspresi pria tua berpakaian ungu itu menjadi gelap dan dingin. Suaranya baru saja terdengar ketika lengan bajunya tiba-tiba berkibar. Langkah Xiaoyan dengan cepat mundur 2 langkah, dan nyala api ungu coklat keluar dari telapak tangannya. Doki dalam tubuhnya tiba-tiba terhenti tanpa ditahan saat itu. Xiaoyan tidak langsung mundur kali ini. Angin telapak tangan tajam yang disertai oleh api jantung teratai terang 3.000 ungu coklat bertabrakan keras dengan telapak tangan dozun yang berpakaian ungu. Angin yang menakutkan menyapu saat keduanya bertabrakan. Itu mengguncangkan beberapa penjaga aula jiwa di sekitarnya hingga mereka menjadi ketiadaan. Pilar batu raksasa juga muncul retak-retakan di atasnya.
Meskipun Xiaoyan telah mengedarkan doqi di dalam tubuhnya sekuat mungkin dan dia bahkan memiliki api jantung teratai terang 3.000 ungu coklat, dia akhirnya muncul lebih dari 10 langkah sebelum tubuhnya stabil. Alisnya terkerut. Seorang elit Dozun memang kuat. Dibandingkan dengan kekuatan Xiaoyan, ekspresi Dozun yang berpakaian ungu terlihat sangat jelek. Ada sedikit kejutan di matanya. Ketika kekuatan spiritual Xiaoyan diam-diam menyelinap ke aula jiwa untuk pertama kalinya, semua yang perlu dilakukan Dozun adalah memikirkannya dan kekuatan spiritualnya tersebar. Pada kedua kalinya, dia perlu mengungkapkan dirinya dan menyerang untuk menghancurkan kekuatan spiritual itu. Namun pada kali ini, Xiaoyan benar-benar bisa mengandalkan kekuatan Dozong sendiri untuk melawan kepala telapak tangannya tanpa terluka. Transformasi yang melonjak ini membuat rasa dingin yang samar muncul di hatinya. Tentu saja tidak peduli seberapa hebat kamu, tempat ini akan menjadi tempat kematianmu hari ini. Niat mengerikan muncul di mata Dozun yang berpakaian ungu saat dia menghirup udara dalam. Xiaoyan bisa menerima satu serangan olehnya, tetapi dia tidak percaya bahwa yang pertama bisa melarikan diri darinya. Pikiran ini melintas di hati Dozun yang berpakaian ungu saat tubuhnya bergerak. Dia berubah menjadi kilat yang bergegas menuju Xiaoyan. Tepat ketika tubuhnya baru saja bergerak, sosok emas gelap turun dari langit seperti menara logam. Itu mendarat di kepala Xiaoyan dan memblokir serangan Dozun yang berpakaian ungu. Lawanmu bukan aku, ini dia. Xiaoyan menghadap Dozun yang berpakaian ungu dan tersenyum. Cahaya perak melintas di bawah kakinya ketika dia langsung mengambil kesempatan untuk menyelinap masuk ke bagian dalam aula besar. Melanjutkan cerita sebelumnya, kini Xiaoyan berlari seperti angin, mengabaikan teriakan marah seorang Dozun berbaju ungu di belakangnya. Tubuhnya seperti bayangan yang menyelinap dengan kecepatan luar biasa, melewati pintu utama aula besar sebelum siapapun bisa mencegahnya. Dalam sekejap, ia menghilang di balik lorong panjang. Di belakangnya, Dozun berbaju ungu menggertakkan gigi. Ia ingin mengejar, tapi boneka emas gelap milik Xiaoyan menyerangnya tanpa ampun. Rantai logam hitam melesat dari lengan bajunya, menghantam balik serangan boneka itu. Pertarungan sengit pun pecah di depan aula, membuat para penjaga lainnya gemetar melihat kekuatannya. Namun, Xiaoyan tak peduli. Langkahnya terus maju. Setiap orang-orang yang mencoba menghalangi langsung terpental dengan sekali pukulan. Darah berceceran, dan tak satu pun dari mereka cukup berani untuk berdiri lagi. Baru saja ia melangkah lebih jauh, suara keras menggema dari dalam aula. Berani-beraninya kau menyerbu aula jiwa. Siap-siap mati bocah. 4 sosok besar muncul dari sudut ruangan. Aura mereka yang mengerikan menunjukkan bahwa mereka bukan sembarang orang. Semua adalah Dozong bintang 6 atau 7. Mereka bergabung, menciptakan ular raksasa dari kabut hitam yang menyerang Xiaoyan dengan gerakan kematian. Xiaoyan hanya tersenyum dingin. 4 orang seperti kalian? Hah? Pikir kalian bisa menghentikanku? Dari tubuhnya, api ungu coklat berkobar, membentuk naga besar yang melesat cepat menghantam ular kabut. Ledakan dahsyat terjadi, menyapu segalanya. 4 Dozong itu terpental seperti daun di tengah badai. Beberapa bahkan tak bisa berdiri lagi. Dalam sekejap, Xiaoyan melanjutkan langkahnya tanpa melirik sedikit pun. Ia menangkap seorang penjaga yang masih hidup, menatapnya dengan tajam. Di mana jiwa-jiwa yang ditawan? Ketakutan, penjaga itu langsung memberi arah ke aula kunci jiwa. Xiaoyan melanjutkan perjalanannya, menghancurkan apapun yang menghalanginya. Akhirnya, ia tiba di depan sebuah pintu besi hitam besar. Dengan satu pukulan kuat, pintu itu hancur berkeping-keping. Di baliknya, ada sebuah alun-alun luas, dipenuhi bola-bola cahaya yang menggantung dari rantai hitam. Di dalam bola-bola itu, jiwa-jiwa terperangkap seperti bayangan ilusi. Di tengah alun-alun itu, Xiaoyan melihatnya sosok yang sangat dikenalnya. Seorang lelaki tua, terikat rantai besar di panggung tengah. Rambut putihnya berantakan, tubuhnya lemah, dan wajahnya penuh penderitaan. Yalau. Xiaoyan berjalan pelan mendekati panggung. Matanya memerah menahan emosi. Ia berlutut di depan gurunya dan berkata dengan suara bergetar, "Guru, murid ini datang untuk menjemputmu." Perlahan, Yalo membuka matanya. Tatapannya yang keruh bertemu dengan mata Xiaoyan. Sebuah senyum tipis muncul di wajahnya. "Anak kecil, kamu sudah tumbuh besar sekarang." Mendengar itu, dada Xiaoyan serasa dihantam beban berat. Bertahun-tahun lalu, ia hanyalah seorang pemuda ceroboh, tapi sekarang ia berdiri sebagai pria yang kuat.
Namun, ini bukan saatnya berlarut dalam emosi. Tempat ini sangat berbahaya, dan ia harus membawa Yalo pergi secepat mungkin. Dengan satu gerakan, Xiaoyan menempelkan tangannya pada cahaya yang mengurung gurunya. Kekuatan spiritualnya mengalir, menyusuri penghalang itu seperti gelombang besar. Melihat itu, Yalo terkejut. "Kamu sudah mencapai tingkat negara jiwa?" tanyanya pelan, bangga sekaligus heran. "Pecah!" Xiaoyan berteriak, dan cahaya yang mengurung Yalo hancur berkeping-keping. Tanpa membuang waktu, Xiaoyan meraih gurunya, memapanya berdiri. Akhirnya, Yalo terbebas. Meski lemah, gurunya terlihat sedikit lebih segar. Namun, sebelum mereka bisa melangkah pergi, udara di sekitar mereka tiba-tiba membeku. Dari atas rantai hitam di udara, seorang pria tua muncul. Wajahnya dingin dan penuh keangkuhan. "Hantu tua Zexing?" Yalo berbisik ketakutan. "Dia Dozong tingkat tinggi. Xiaoyan, hati-hati." Xiaoyan memutar otaknya. Bertarung melawan Zexing akan sangat berbahaya. Tapi melarikan diri pun bukan hal mudah. Namun, ia tak akan menyerah. Dengan tekad membara, Xiaoyan menyuruh Yalo masuk ke dalam cincinnya untuk melindungi sang guru. "Jika kalian berpikir aku akan menyerah, kalian salah besar." Xiaoyan menatap hantu tua Zexing dengan penuh keberanian. Meski polongnya kecil, ia tak akan mundur. Apapun yang terjadi, ia akan membawa gurunya keluar dari neraka ini, walau harus bertarung melawan seluruh aula jiwa. "Jadi kau akhirnya siap bertaruh nyawa?" Hantu tua Zexing tersenyum dingin, mengabaikan aura ancaman Xiaoyan yang baru saja menyerap 3000 Burning Flame. Xiaoyan tetap tenang. Doki di tubuhnya memuncak, menyadari kekuatan Zexing. Seorang Dozong bintang 5 jauh di atasnya. Serangan-serangan Zexing segera dimulai dengan rantai hitam yang menyusup ruang, menyerang Xiaoyan tanpa ampun. Xiaoyan memblokirnya dengan penguasa kesuan berat, namun tiap serangan meninggalkan dampak besar, menunjukkan hasil kekuatan mereka. "Dengan Dozong bintang 9, kau cukup kuat, tapi tak cukup untuk melawan aku," ujar Zexing sambil menghilang dan menyerang Xiaoyan dengan kecepatan luar biasa. Telapak tangannya menghantam penguasa kesuan berat, meninggalkan bekas yang mengejutkan Xiaoyan. Menyadari dia tak bisa terus bertahan, Xiaoyan menggunakan Angry Buddha Lotus Flame untuk menciptakan ledakan dahsyat. Namun, Zexing muncul kembali, hanya sedikit terluka. Xiaoyan memanfaatkan kekacauan ini untuk menghancurkan rantai di aula besar, melepaskan banyak jiwa yang ditahan di sana. Jiwa-jiwa itu melarikan diri, menyebabkan Zexing murka. Zexing menyerang lagi dengan kekuatan penuh, memaksa Xiaoyan menggunakan 3 Fire Lightning Beat. Ledakan dahsyat membuat Zexing terganggu sementara Xiaoyan memanfaatkan momen itu untuk kabur. Namun, Zexing segera menyadari bahwa serangan terakhirnya hanya menghantam ilusi Xiaoyan. Melihat Xiaoyan melarikan diri, Zexing meraung, "Xiaoyan, aku akan melihat sejauh mana kau bisa lari hari ini." Xiaoyan berhasil melarikan diri dari Hall of Soul, tetapi hantu tua Zexing dengan cepat mengejarnya. Meskipun pasukan Hall of Soul mencoba menghalanginya, Xiaoyan dengan mudah mengalahkan mereka, menunjukkan kekuatan yang meningkat setelah menguasai 3000 Burning Flame. Di luar Hall of Soul, lembah sudah dalam kekacauan karena pertempuran sengit antara kelompok Xiaoyan dan para Dozong elit Hall of Soul. Meskipun kelompok Xiaoyan masih bertahan, kedatangan Zexing, seorang Dozong bintang 5, menjadi ancaman besar yang mengubah keseimbangan pertempuran. Xian, yang telah menyembunyikan kekuatan sejatinya, menawarkan diri untuk menahan Zexing sementara Xiaoyan mempersiapkan jurus pamungkasnya, Angry Buddha Lotus Flame. Transformasi Xian yang tiba-tiba menjadi dewasa dan kuat mengejutkan Xiaoyan, tetapi dia hanya bisa mempercayakan waktu kepadanya. Dengan ancaman Zexing yang semakin dekat, semua harapan bertumpu pada keberhasilan Xiaoyan mengaktifkan senjata pembunuhnya. Pertarungan mencapai puncaknya, dengan takdir kelompok itu berada di ujung tanduk. Hantu tua Zexing menatap Xian dengan curiga. Ia tak dapat mengukur kekuatannya, tapi tak peduli. Fokusnya adalah menghentikan Xiaoyan yang tengah menggabungkan 4 jenis api surgawi, hal yang bahkan membuat Zexing tertegun. 4 api surgawi? Bocah ini benar-benar berani, gumamnya. Tanpa ragu, Zexing mulai menyerang, namun Xian berdiri di depannya tak gentar. "Kalau mau menyerang, serang saja, jangan banyak bicara," ejak Xian, membuat Zexing murka. Dia melepaskan serangan bertubi-tubi, menciptakan piton hitam raksasa yang mengancam Xian. Namun, Xian dengan tenang melawan menggunakan tinju berlapis cahaya ungu yang membentuk naga raksasa. Bom! Ledakan besar mengguncang lembah, memaksa Xian mundur dengan luka ringan.
Tapi ia tetap berdiri teguh, membuat Zexing semakin waspada. Menyadari waktunya hampir habis, Zexing melancarkan serangan mematikan. Namun sebelum ia sempat menyelesaikannya, sebuah tinju besar muncul dari celah spesial, memaksa Zexing mundur. Sosok besar itu adalah Xiongzan yang muncul tiba-tiba. "Aku terseret ke sini," ucapnya dengan gugup. Zexing semakin cemas. Di tangan Xiaoyan, lotus api 4 warna akhirnya terbentuk, memancarkan aura kehancuran yang menakutkan. Udara terbakar, dan tekanan itu membuat Zexing mulai panik. "Bocah ini, apa dia benar-benar berniat menghabisiku dengan teknik itu?" pikirnya, matanya penuh ketakutan. Langit mendadak senyap ketika badai api perlahan menghilang. Semua mata tertuju pada 3 sosok yang muncul. 2 di antaranya adalah lelaki tua berjubah hitam dan putih, Tianzun hitam putih. Keduanya tampak marah dan penuh kewibawaan. Di antara mereka berdiri hantu tua Zexing. Namun kondisinya sangat mengenaskan. Tubuhnya berlumuran darah, lengan kirinya hilang dan organ dalamnya tampak hancur. Ia berdiri terpincang-pincang memuntahkan darah segar. Para penonton termasuk Feng Zunze dan Mugu Tua terpana. Mereka sulit percaya seorang dozun puncak seperti Zexing bisa berada dalam kondisi seperti itu. Tatapan mereka pun tertuju pada Xiaoyan, yang meski berada dalam pelukan Ziyan, terlihat tak kalah parahnya. Dengan kekuatan dozong 9 bintang, ia berhasil membuat Zexing menderita kerusakan besar. "Bunuh dia, sobek dia menjadi berkeping-keping," teriak Zexing dengan suara parau, matanya menyala penuh kebencian. Namun, Tianzun hitam putih malah mengecamnya. "Jika kau langsung memanggil kami, ini tidak akan terjadi. Kau ingin mengambil muka sendiri dan ini akibatnya," ujar Tianzun putih dengan nada tinggi. Sementara itu, Ziyan tahu mereka dalam bahaya besar. Dengan tekad kuat, ia menggigit ujung lidahnya, mengeluarkan setetes darah emas yang berharga. Segera, ia membentuk segel rumit dengan jarinya dan membuka retakan ruang di hadapannya. Namun membuka portal spesial sambil membawa beberapa orang sangat menguras kekuatannya. Tianzun hitam putih tak tinggal diam. Mereka meluncurkan pilar kabut hitam yang kuat ke arah kelompok Xiaoyan. Feng Zunze dan yang lainnya hendak bertahan, tapi Ziyan menghentikan mereka. "Jangan bertarung. Jika kalian bertahan, tak ada yang bisa lolos," katanya tegas. Saat pilar kabut hampir mencapai mereka, Tijian Zunze maju. "Kalian pergi, aku akan menahan mereka," katanya tenang. Sebelum orang lain bisa mencegah, ia menerjang pilar kabut. Meskipun ia terluka parah, ia tetap berdiri tegak. "Aku sudah menyelesaikan urusanku di dunia. Mati di tangan Tianzun adalah kehormatan," katanya sambil tertawa. Dokinya mulai bergejolak liar, tanda bahwa ia hendak menghancurkan dirinya sendiri. Tianzun hitam putih berteriak kaget dan mencoba menghentikannya. Tapi pada saat itu, portal spesial Ziyan membuka sepenuhnya. Cahaya perak melilit kelompok Xiaoyan, menyeret mereka masuk. Namun kekuatan portal itu mendadak melemah. Ziyan terkejut, tapi tiba-tiba energi misterius muncul dan menstabilkan portal. Kelompok Xiaoyan berhasil masuk dan menghilang bersama portal, meninggalkan Tianzun hitam putih dalam kemarahan. Tianzun hitam putih hanya bisa berdiri, marah dan tak berdaya, menyaksikan mangsanya menghilang tanpa jejak. Karena kurangnya energi Ziyan, mereka pun keluar dan terdampar di tempat yang tidak diketahui, dan akhirnya mereka istirahat sejenak sambil memeriksa keadaan Xiaoyan. Dan tak lama setelah itu, Yalo pun keluar dari cincin penyimpanan Xiaoyan dan memeriksa keadaan muridnya itu. Setelah beberapa saat, wajah Yalo menegang, dan niat membunuh terpancar dari tatapannya. "Hantu tua Zexing, sungguh keji," serunya dingin. Dokter peri kecil menatap dengan cemas. "Tuan Yalo, bagaimana kondisi Xiaoyan?" tanyanya dengan suara lembut, penuh ketakutan. Pembuluh darahnya hancur, tulangnya remuk, dan telapak tangan Zexing yang penuh kekuatan hampir memutus seluruh nyawanya, ucap Yalo dengan suara berat. Namun dia masih bertahan. Api surgawi di dalam tubuhnya melindungi jantungnya, mencegah cedera itu menjadi fatal. Mendengar ini, hati semua orang sedikit tenang, meskipun mereka tahu situasinya tetap sangat kritis. Namun untuk benar-benar memulihkan tubuhnya,
Kita butuh tempat di mana kekuatan bintang-bintang terkonsentrasi. Lanjut Yalau. Mata Feng Zunze berbinar. Kita bisa membawanya ke Falling Star Pavilion. Tempat itu dibangun di atas meteorit dari luar angkasa yang penuh dengan energi bintang. Itu pasti tempat terbaik untuk Xiaoyan memulihkan diri. Yalau mengangguk, merasa bahwa ini adalah solusi yang masuk akal. Namun kekhawatiran lain muncul di benaknya. Meski hidupnya dapat diselamatkan, cedera ini kemungkinan besar akan memengaruhi latihan dan kekuatan Xiaoyan di masa depan. Katanya pelan. Perkataan ini membuat dokter peri kecil gemetar. Dia tahu bagaimana Xiaoyan sangat menghargai kemampuannya. Jika ia kehilangan kekuatan atau tidak dapat lagi maju dalam pelatihan, itu akan menghancurkannya lebih dari kematian. Namun, Yalau tersenyum kecil dan berkata, "Tidak perlu khawatir. Luka ini justru menjadi kesempatan baginya untuk melampaui batas tubuhnya. Dengan pil naga misterius Yin Yang dan 3000 api terbakar di tubuhnya, ia dapat pulih, bahkan mungkin lebih kuat dari sebelumnya." Perkataan ini membawa harapan baru bagi semua orang. Setelah mengatur diri, mereka dengan cepat meninggalkan tempat itu dan menuju Falling Star Pavilion. Pavilion Bintang Jatuh, salah satu dari 4 pavilion besar di dataran tengah, memiliki jumlah murid paling sedikit, tetapi kualitas mereka luar biasa. Pavilion ini juga paling misterius, dengan markas yang tersembunyi di dalam pegunungan bintang langit, hanya dapat diakses melalui metode khusus. Yalau dan kelompoknya akhirnya tiba di pegunungan setelah perjalanan panjang. Feng Zunze membuka pintu masuk rahasia menggunakan batu giok tua. Mereka memasuki dunia tersembunyi tempat markas Pavilion Bintang Jatuh berada. Di dalam, mereka disambut oleh Mu Qingluan, murid Feng Zunze. Mu Qingluan terkejut mengetahui bahwa Yalau adalah kepala pavilion yang sebenarnya. Lebih mengejutkan lagi, ia melihat Xiaoyan dalam keadaan kritis setelah bertarung melawan seorang bintang 5 dozun. Meskipun dalam pertempuran itu, Xiaoyan berhasil mematahkan salah satu lengan lawannya. Untuk menyembuhkan Xiaoyan, Feng Zunze membawanya ke Menara Batu Bintang Jatuh, tempat berkumpulnya kekuatan bintang meteorit. Di sana, tubuh Xiaoyan diselimuti 3000 api terbakar, mempercepat proses pemulihannya. Yalau dan Feng Zunze pun meninggalkannya untuk beristirahat, berharap ia segera pulih dan kembali lebih kuat. Dalam kesunyian, api terus membakar, menandakan kelahiran kembali seorang pejuang yang akan mengguncang dunia. Setelah pertempuran sengit, Yalau akhirnya kembali ke Falling Star Pavilion, tempat yang dulu ia tinggalkan. Feng Zunze, sahabat lama sekaligus pengelola sementara pavilion, dengan senang hati menyerahkan posisi kepala pavilion kepadanya. Para murid dan tetua yang telah lama menganggap Feng Zunze sebagai pemimpin awalnya terkejut. Tetapi kegembiraan segera menggantikan keterkejutan itu. Yalau adalah sosok legendaris yang reputasinya bahkan melebihi pemimpin Piltover. Sementara itu, Xiaoyan masih dalam kondisi kritis setelah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan gurunya. Demi melindungi dan memberikan waktu bagi pemulihan Xiaoyan, Falling Star Pavilion menutup diri dari dunia luar. Namun keheningan itu menimbulkan keanehan Hall of Soul. Musuh besar yang seharusnya membalas dendam justru tidak menunjukkan tanda-tanda pergerakan. Seiring waktu, kekuatan Falling Star Pavilion semakin meningkat. Dokter peri kecil, Tianhun Zunze, Zian, dan Xiongzan bergabung sebagai tetua tamu, memperkuat pertahanan pavilion. Meski begitu, setengah tahun berlalu tanpa Xiaoyan menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, meskipun tubuhnya perlahan pulih. Yalau pun hanya bisa menunggu dengan sabar. Sementara itu, di Kekaisaran Jima, sebuah aliansi baru telah menggantikan kekuatan lama aliansi Yan yang didirikan oleh Xiaoyan. Sosoknya kini menjadi legenda, dari seorang anak yang dulu dianggap lemah menjadi penguasa yang membentuk era baru. Di tengah suasana malam di aula megah aliansi Yan, seorang wanita cantik dengan suara memikat berdiri termenung, mengingat janji seseorang. Medusa yang kini memiliki otoritas tertinggi di Kekaisaran Jima mengingat perjanjian dengan Xiaoyan. Waktu berlalu 5 hingga 6 tahun, tetapi janji itu belum terpenuhi. Tatapan matanya penuh kerinduan sekaligus ancaman. Jika kau memakan kata-katamu, bahkan jika kau mati, aku akan merobek tubuhmu menjadi ribuan keping. Namun,
Suasana hatinya seketika berubah ketika suara lembut seorang anak memanggilnya ibu. Anak kecil yang melayang setengah inci di atas tanah muncul dengan mata jernih dan penuh kecerdasan. Sementara seekor ular kecil berwarna 7 melingkar di lengannya. Kejutan dan misteri baru pun mulai terungkap. Langit biru cerah membentang sejauh mata memandang, seperti cermin raksasa yang memantulkan warna biru yang indah. Perjalanan menuju wilayah binatang ini tidak akan mudah. Banyak ahli yang tertarik dengan peninggalan kuno, dan mendapatkan apa yang mereka cari di tempat ini tentu bukan hal sederhana. Oleh karena itu, Xiaoyan membawa dokter peri kecil, Zian Tianhongzunze, dan Zion Zhang bersamanya. Apa yang menarik dari wilayah binatang? Kenapa kita harus ke sana? Zian menggerutu sepanjang perjalanan. Namun Xiaoyan hanya tersenyum mendengar keluhannya. Dia tahu bahwa Zian kemungkinan besar memiliki keterkaitan dengan daerah ini. Wilayah binatang adalah tempat berkumpulnya sebagian besar suku binatang ajaib di benua Doki. Kemungkinan masih ada garis keturunan yang berhubungan dengan mereka. Zian mungkin merasakan panggilan dari darahnya untuk kembali ke tempat ini. Dokter peri kecil tersenyum tipis melihat keluhan Zian. Kesehatan Xiaoyan telah pulih sepenuhnya membuatnya merasa lega, dan wajahnya yang biasanya tegang kini lebih santai. Berhentilah mengeluh. Xiaoyan menggeleng sambil tersenyum, lalu melemparkan sebuah botol gio kecil ke arah Zian. Gadis itu menangkapnya, membuka tutupnya dan melihat isinya. Tempat itu tidak akan semenyenangkan dataran tengah. Dengan munculnya peninggalan kuno di wilayah binatang, pertarungan pasti tak akan terhindarkan. Jika kita ingin mendapatkan sesuatu dari sana, kita harus siap bertarung. King Luan, bisakah kau memberitahu kami tentang pembagian kekuatan di dalam wilayah binatang? Setidaknya kita bisa tahu siapa yang harus kita hindari dan siapa yang bisa kita lawan. Tanya Xiaoyan sambil tersenyum pada Mu King Luan. Mu King Luan menatap Xiaoyan dengan ekspresi rumit. Siapa sangka pria ini bisa langsung menembus Kala Dosun setelah mengalami cedera parah. Kekuatan yang ia impikan selama ini telah dicapai oleh Xiaoyan dalam waktu singkat. Wilayah binatang adalah rumah bagi hampir 70% klan bintang ajaib. Tempat itu bisa dibilang sebagai dunianya binatang ajaib. 3 suku besar yang paling kuat di sana adalah suku Heaven Demon Phoenix, suku Nin Serendip Ground Python, dan suku Ancient Void Dragon. Mu King Luan berhenti sejenak, lalu menatap Xiaoyan dengan serius. Kau harus lebih berhati-hati. Suku Heaven Demon Phoenix sangat peka terhadap darah esensi surga. Kau mungkin berhasil menyembunyikan keberadaannya dari Feng King Air saat itu karena dia belum cukup kuat. Namun jika bertemu dengan ahli Heaven Demon Phoenix di wilayah binatang, akan sangat sulit untuk tetap tidak terdeteksi. Suku Heaven Demon Phoenix adalah salah satu dari 3 suku besar di dunia binatang ajaib. Mereka memiliki banyak ahli dan sangat menakutkan. Meskipun kau sudah mencapai tingkat Dosun, akan lebih baik untuk menghindari konflik dengan mereka. Aku sarankan kau mencari cara untuk menghilangkan esensi darah mereka sebelum memasuki wilayah binatang. Lanjutnya dengan nada serius. Xiaoyan mengusap dagunya. Tidak perlu diragukan lagi bahwa suku Heaven Demon Phoenix memiliki kekuatan besar. Jika tidak ada alasan khusus, ia memang lebih baik menghindari konfrontasi langsung dengan mereka. Suku Heaven Demon Phoenix tidak seseram itu. Jika mereka berani mendekat, aku yang akan mengurus mereka. Zian menyela sambil menepuk dadanya dengan percaya diri. Mu King Luan tertegun mendengar ucapannya. Meskipun dia tidak yakin siapa sebenarnya Zian, jelas bahwa gadis ini memiliki latar belakang yang luar biasa. Namun sesombong apapun tidak ada yang berani menantang suku Heaven Demon Phoenix begitu saja. Ia adalah salah satu faksi terkuat di wilayah binatang. Xiaoyan melirik Zian dan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Meskipun dia adalah naga Fate kuno, usianya masih terlalu muda. Memang benar dia kuat, tetapi belum sampai pada titik di mana hanya namanya saja bisa menakuti suku Heaven Demon Phoenix. Tenang saja, aku akan mencari solusi untuk darah setan Phoenix ini. Xiaoyan menatap Mu King Luan dan berkata dengan tenang. Bagus jika kau memiliki rencana. Kau pasti tahu betapa berbahayanya ini. Sama saja dengan menantang menara pil di dataran tengah. Ini adalah menjadi masalah besar. Jawaban Mu King Luan sambil menghela napas. Wilayah binatang memiliki struktur kekuatan yang unik. Suku-suku besar biasanya memiliki suku bawaan yang mendukung mereka.
Hubungan ini jauh lebih kompleks dibandingkan dengan sekte utama dan sekte cabang di dunia manusia. Suku tempat aku berasal, suku burung mitos hijau, memiliki hampir 10 suku bawahan. Jika digabungkan, kekuatan mereka cukup besar. Xiaoyan mengangguk, menyadari betapa kompleksnya hubungan kekuasaan di wilayah binatang. Tempat peninggalan kuno yang baru ditemukan berada di pegunungan Bestbone, wilayah kekuasaan suku Nin Serendip Ground Piton. Dikabarkan ada keterampilan Dao tingkat Tian yang tersembunyi di sana. Para ahli dari suku Nin Serendip Ground Piton pasti akan campur tangan. Jadi persaingan akan sangat ketat. Kita harus segera pergi begitu mendapatkan buah jiwa baik. Suasana di antara Muking Luan dan Zian terasa sedikit tegang. Xiaoyan hanya bisa menghela napas. Wilayah binatang saat ini menjadi ramai akibat kemunculan sisa-sisa kuno. Selama perjalanan kelompok Xiaoyan menuju pegunungan tulang, mereka melihat banyak ahli yang jelas memiliki tujuan yang sama. Di antara para ahli ini terdapat binatang ajaib yang dapat mengambil bentuk manusia serta beberapa ahli manusia yang datang dari luar wilayah binatang setelah mendengar berita tersebut. Jelas kabar tentang munculnya sisa-sisa kuno telah menyebar luas. Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan kening saat melihat pemandangan ini. Ia tidak menyangka daya tarik sisa-sisa kuno akan sebesar ini. Para ahli ini mungkin masih bisa dihadapi. Tetapi yang lebih mengkhawatirkan adalah kemungkinan faksi-faksi besar datang secara berkelompok. Jika itu terjadi, situasinya akan menjadi lebih merepotkan. Saat ini, yang paling penting adalah membantu Yalo memulihkan kekuatannya ke puncak. Jika tidak, kesenjangan antara pavilion bintang jatuh dan aula jiwa akan semakin besar. Jika aula jiwa berhasil menangkap mereka dan menyerang, pavilion bintang jatuh akan musnah. Tentu saja jika situasinya tidak menjadi lebih buruk setelah memperoleh buah jiwa bayi, Xiaoyan bisa diam-diam mempertimbangkan hal lain. Teknik pertempuran kelas Tian, teknik legendaris ini mungkin memiliki kekuatan yang sebanding dengan teratai api pemusnah miliknya. Setelah hampir 10 hari perjalanan, mereka akhirnya mencapai tujuan. Kita akan segera tiba di pegunungan tulang. Ada 2 penatua dari pavilion bintang jat yang sedang menyelidiki di sana. Kita harus bertemu mereka lebih dahulu dan mendiskusikan langkah selanjutnya. Bagaimana menurutmu? Muking Luan berkata dengan nada serius saat menatap pegunungan tulang yang tampak semakin dekat. Baiklah, Xiaoyan mengangguk sedikit. Saat ini pegunungan tulang benar-benar menjadi tempat yang kacau. Para ahli dari berbagai faksi berkumpul di sini. Jika mereka terburu-buru tanpa memahami situasi, mereka mungkin akan menjadi sasaran semua orang. Muking Luan mengeluarkan batu giok tua dari cincin penyimpanan dan menghancurkannya dengan lembut. Sesaat setelah batu giok itu hancur, sosok makhluk dengan cepat melesat dari pegunungan yang jauh menuju kelompok Xiaoyan. Ia tampak lega begitu melihat kelompok Xiaoyan. Di dadanya terdapat lencana penatua pavilion bintang jatuh. Namun pria tua itu tampak sedikit kusut, seolah baru saja bertarung dengan seseorang. Penatua Hu, ada apa? Di mana penatua Qi? Muking Luan bertanya kaget saat melihat kondisi pria tua itu. Penatua Hu tertawa pahit sebelum berkata dengan marah. Penatua Qi dan aku datang ke pegunungan tulang atas perintah 2 kepala pavilion untuk menyelidiki situasi. Saat ini banyak faksi kuat dan ahli telah tiba di sini. Setiap kelompok telah mencari tempat sendiri untuk menetap, menunggu sisa-sisa kuno terbuka sepenuhnya. Kami cukup beruntung menemukan puncak gunung yang dekat dengan sisa-sisa kuno, tempat yang strategis untuk mengamati aktivitas di dalamnya. Namun saat kami mulai membangun kemah, kami bertemu dengan orang-orang dari pavilion petir angin. Pavilion petir angin? Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit. Musuh lamanya kembali muncul. Mereka benar-benar menyerang. Wajah Muking Luan menjadi dingin. Kemarahan membara di matanya. Pavilion petir angin semakin sombong karena hubungan baiknya dengan suku Ponik surga. Kami tidak bisa berbuat banyak. Kali ini, bahkan Lei Zunzi dari pavilion petir angin datang sendiri. Kami bahkan belum sempat berbicara sebelum langsung dipukul mundur. Penatua Qi terluka dalam pertempuran ini. Saat ini ia sedang dirawat oleh beberapa murid dan tidak dapat bergerak. Jadi hanya aku yang bisa datang untuk menyambut kalian. Penatua Hu menghela napas panjang. Wajahnya menunjukkan ketidakpuasan. Muking Luan mengerutkan kening sebelum menatap Xiaoyan dan berkata, Guru mengatakan bahwa kamu yang akan memimpin perjalanan ini. Xiaoyan tersenyum tipis. Setelah berpikir sejenak, ia berkata,
Ayo temui Penatua Qi dulu. Penatua Hu mengangguk dan mulai memimpin jalan. Hei Xiaoyan, apa rencanamu? Jika kita diam saja, kita hanya akan menjadi bahan ejekan. Mu Qingluan berkata pelan. Xiaoyan tersenyum samar. Ayo pergi, saatnya menghancurkan tempat mereka.